Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani, NIM 200222047. Nomor 1, konsep dasar perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan pembelajaran tentang suatu sifat atau karakteristik individu yang tercipta di lingkungan suatu organisasi karena manusia berbeda-beda karakteristik. Maka perilaku organisasi berguna untuk mengetahui sifat-sifat individu dalam kinerja suatu organisasi. Satu, faktor eksternal yang terdiri dari faktor politik, yaitu hal yang berhubungan dengan keseimbangan kekuasaan negara yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban yang akan mempengaruhi ketenangan organisasi untuk berkarya secara maksimal. Dua, faktor ekonomi, yaitu tingkat perkembangan ekonomi yang berpengaruh pada tingkat kepada masyarakat, daya beli untuk menggerakkan sektor-sektor lainnya sebagai suatu sistem ekonomi yang lebih besar. Tiga, faktor sosial, yaitu orientasi nilai yang berkembang di tengah masyarakat yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap etos kerja yang membutuhkan bagi penempatan kinerja organisasi. Kemudian faktor eksternal yang terdiri dari satu, tujuan organisasi, yaitu apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin diproduksi oleh suatu organisasi. Dua, struktur organisasi sebagai hasil desain antara fungsi yang akan dijalankan oleh unit organisasi dan struktur formal yang ada. Tiga, sumber daya manusia, yaitu kualitas dan pengelolaan anggota organisasi sebagai penggerak jalannya organisasi secara keseluruhan. Empat, budaya organisasi, yaitu daya identitas suatu organisasi dalam pola kerja yang baku dan menjadi citra organisasi yang bersangkutan. Kemudian nomor 2, faktor eksternal yang mempengaruhi seseorang, antara lain jenis ras atau keturunan, jenis kelamin, sifat fisik, agama, kepribadian, inteligensia, bakat. Sedangkan faktor eksternal antara lain pendidikan, agama, kebudayaan, lingkungan, dan sosial ekonomi. Faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku seseorang antara lain jenis ras atau keturunan, jenis kelamin, sifat-sifat fisik, kepribadian, inteligensia, bakat. Sedangkan faktor eksternal antara lain pendidikan, agama, kebudayaan, lingkungan, sosial ekonomi. Faktor tersebut sedikit banyak mempengaruhi perilaku seseorang. Begitu pula dengan perilakunya di sebuah organisasi. Nomor 3, teori konten atau butuh teori dapat didefinisikan sebagai teori paling awal yang berkaitan dengan konsep motivasi. Teori proses meraikan berbagai pola perilaku individu dalam memenuhi kebutuhan dan persyaratan mereka. Ada 4 teori proses seperti Verkhomen, ekspektasi, requanti, dan goal setting. Teori isi atau konten menguraikan alasan untuk memotivasi individu, sementara teori proses menggarisbawahi konsep dari teori pola perilaku dalam memenuhi harapan individu, dan teori isi termasuk hierarki kebutuhan Maslow, teori 2 faktor Hertzberg, dan teori proses mencakup teori penguatan, harapan, keadilan, dan penentuan sasaran.
Perbedaan antara teori isi dan teori proses adalah bahwa teori isi mengungkapkan pada alasan untuk mengubah kebutuhan manusia, sementara teori proses berfokus psikologis yang mempengaruhi motivasi, keterkaitan harapan, tujuan, dan persepsi. Akuitas kedua teori ini terkait dengan motivasi. Nomor 4, teori Maslow adalah teori motivasi yang menetapkan bahwa keinginan untuk memenuhi kebutuhan adalah variabel prinsip dalam motivasi. Sebaliknya, teori Herzberg tentang motivasi mengungkapkan bahwa ada beberapa variabel yang ada di tempat kerja yang menghasilkan kepuasan kerja atau ketidakpuasan. Nomor 5, motivasi. Begitu penting mendorong motivasi melakukan sesuatu dengan sepenuh tenaga. Motivasi ini sangat penting mendukung menciptakan ide dan strategi yang lebih bagus saat bekerja. Motivasi bisa timbul dari diri sendiri dan juga terpengaruh dari golongan orang lain. Teori penetapan tujuan mengatakan bahwa teori yang spesifik akan meningkatkan kinerja dan tujuan yang sulit ketika diterima, menghasilkan kinerja yang lebih tinggi daripada mengerjakan pekerjaan mudah. Penetapan tujuan adalah proses menentukan tujuan. Itulah tadi dari saya. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.